Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab 3 tentang hijrah Nabi Muhammad. Kita melanjutkan yang minggu kemarin. Kita lanjutkan sekarang ke bagian B, yaitu hijrah ke Habasah yang pertama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa lancar memahami pelajaran FKI ini ya, setelah kita membaca doa. Ya, mudah-mudahan ilmunya dengan mudah kita dapat ya. Kita mulai dari hijrah ke Habasah yang pertama ya. Hijrah ke Habasah yang pertama terjadi pada bulan Rajab, tahun kelima setelah kenabian ya. Itu beberapa orang sahabat melakukan hijrah untuk yang pertama kali ke Habasah ya. Para sahabat itu terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dari kaum laki-laki yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Abu Huzaifah bin Utbah, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Aswad, terus Utsman bin Ma'zum, Amir bin Rabi'ah, Suhail bin Baidah, dan Abu Sibrah bin Abi Rahmi al-Amiri. Nah, itu 10 orang laki-laki yang hijrah ke Habasah yang pertama. Namun ada beberapa ahli sejarah yang berpendapat ada 11 atau 12 orang laki-laki yang mengikuti hijrah ke Habasah yang pertama. Sekarang ibu bahas kelompok wanita. Ada Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Sahla bin Salil bin Sahal, istri Abu Zaifah, Ummu Salamah bin Abi Umayyah, istri Abu Salamah, Laila binti Abi Husamah, istri Amir bin Rabi'ah ya. Itu tadi kelompok wanita sudah ibu sebutkan ya. Selanjutnya, perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasah ditujukan kepada pengikutnya yang bersedia. Kaum muslimin yang berhijrah dari kota Mekah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum musyrikin. Jadi hijrahnya masih dengan cara sembunyi-sembunyi, diam-diam ya. Mereka berangkat satu persatu berdua dengan istri agar perjalanan mereka tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy dengan mengendap-endap di tengah malam. Coba anak-anak, karena kalau memang ketahuan pasti akan mendapatkan perlawanan. Maka mereka dengan cara sembunyi-sembunyi mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang kafir Quraisy. Itu perjuangan para sahabat Rasul untuk melakukan hijrah ke Habasah. Nah, secara kebetulan mereka tiba di pelabuhan Syaibah. Nih, ada 2 kapal yang akan bertolak menuju Habasah. Mereka berlayar mengarungi ganasnya ombak Laut Merah menuju ke Habasah. Akhirnya mereka tiba di negeri Habasah dengan aman dan selamat. Alhamdulillah,
berkat pertolongan Allah. Mereka tinggal dengan aman dan sejahtera, ya, karena Habasah itu termasuk kota yang maju. Nah, di sana adalah tempat perdagangan. Mereka disambut dengan penuh keramahan dan persahabatan. Inilah kali pertama ajaran Islam tiba di bumi Afrika, ya. Pertama kalinya. Raja Habasah lalu menempatkan mereka di Negas. Orang muslim ditempatkan di Negas, ingat ya, yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray. Wilayah itu lalu menjadi pusat penyebaran Islam di Ethiopia yang masuk dalam bagian Afrika Timur tuh. Yaitu jadi Raja Habasah menempatkan mereka di Negas. Nah, sehingga provinsi Tigray yang tepatnya di negara Ethiopia menjadi pusat penyebaran Islam di Afrika Timur. Ingat ya. Setelah mengarungi ganasnya gelombang Laut Merah, para sahabat itu akhirnya berlabuh di negeri yang kala itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Najasyi. Nih, ingat. Jadi mereka berlabuh setelah mengarungi lautan, mereka berlabuh di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Najasyi. Seorang Arab menyebutnya Asama ibnu Ahyar, ya. Orang Arab menyebutnya Asama ibnu Abjar. Setelah kurang lebih 3 bulan lamanya kaum muslimin menetap di Habasah. Mereka kemudian kembali ke Mekah karena mendengar kabar bahwa kaum musyrikin Quraisy yang selalu menyiksa dan menghalang-halangi dakwah Nabi telah takluk dan mengikuti seruan Nabi. Ternyata berita itu adalah bohong yang direkayasa oleh orang kaum kafir Quraisy. Jadi mereka supaya orang Islam balik lagi ke Mekah, mereka berbuat dusta, bohong, ya. Segala cara mereka lakukan supaya mereka bisa menghalang-halangi dakwah Rasul. Nah, selain itu mereka pulang ke Mekah karena mereka kurang mengerti bahasa penduduk Habasah. Nah, orang Islam yang hijrah ke Habasah itu ada kendala dalam bahasanya berbeda, sehingga mereka merasa kurang nyaman kan kalau bahasanya berbeda, sehingga mereka tidak dapat bergaul dengan penduduk Habasah. Nah, setelah mereka sampai di kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kaum musyrikin masih menguasai kota Mekah dengan kekejaman-kekejamannya. Kaum muslimin semakin bertambah besar, ya, kekejamannya. Bukannya semakin dia sadar, tapi orang kaum Quraisy itu semakin kejam. Itulah tadi cerita tentang hijrah ke Habasah yang ke-1, yang terjadi pada bulan Rajab setelah tahun kelima kenabian, ya. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mempelajarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.